wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat. Tadi sudah belajar apa sama Bu Guru Intan? Interaksi. Antar ruang. Antar ruang ya? Ya. Nah, tindak lanjut dari pembelajaran tadi itu bisa kita hubungkan dengan kegiatan ekonomi, yaitu perdagangan. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi, yaitu kita berfokus pada perdagangan antar pulau dan juga antar daerah. Dan saya harapkan adik-adik semua bisa mengetahui apa itu perdagangan antar daerah dan juga perdagangan antar pulau. Intinya kita bukan menjual pulau ya, tapi menjual potensi yang ada di pulau itu. Ya, Pak. Kami bukan kadang. Hari ini ada yang izin atau sakit? Ya, ada. Siapa? Sabina. Kenapa dia? Sakit katanya, Pak. Sakit? Pusing? Iya. Punya uang. Ada suratnya? Ada di situ. Ada. Iya. Oh, ini ya. Iya. Siapa lagi yang udah masuk? Teddy. Kenapa tadi? Amain, Pak. Bolos berarti. Iya. Ada yang tahu terkait perdagangan antar pulau antar daerah? Singkat-singkat saja. Kalau antar pulau dari satu pulau ke dengan pulau lain. Itu ya? Iya. Pertama saya tanyakan dulu. Tahu media yang digunakan untuk melakukan perdagangan? Kendaraan, transportasi. Transportasi itu apa saja? Sebutkan coba. Pesawat, mobil, sepeda, sepeda ontel, Pak. Ontelan? Iya. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ada Pakai bisa. ontel. Di mana artinya, Mbak? Itu. Uber banyak. Uber. Oh. Sepeda gunung. Sepeda gunung. Baru tahu saya. Di Tahu terkait perdagangan itu dimulainya kapan? Perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau. Lupa ada apa? Sejak masuknya Islam ke Indonesia, Pak. Siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat itu jadikan PR saja. Nanti ya kita bahas pertemuan minggu depan. Rahasia, Bapak. Kalau berbicara tentang sejarah perdagangan pertama di Indonesia, sebenarnya kita perlu melacak kembali, flashback kembali pada masa Portugis dan juga Spanyol yang datang ke Indonesia. Itu yang menjadi latar belakang awal mulanya perdagangan antar pulau dan juga perdagangan antar daerah, bahkan sampai perdagangan internasional, di mana Spanyol dan juga Portugis itu datang. Kalau Portugis itu datang pada 1511 yang dikomandani oleh Afonso de Albuquerque, yaitu dari Portugis. Sedangkan kalau dari Spanyol itu datangnya pada 8, dicatat ya, pada tanggal 8 November 1521 silam. Jadi ada selisih waktu berapa? 3 abad. Itu ada selisih waktu 10 tahun dari Portugis datang sampai Spanyol datang. Spanyol itu datang di daerah melalui jalur selatan, yaitu melalui Filipina sampai ke Kalimantan Utara, juga tiba di Tidore waktu itu. Jadi tujuan mereka pertama, Portugis dan juga Spanyol, itu tujuannya ke daerah mana? Ada yang tahu? Gak tahu, Pak. Itu ke daerah Maluku yang menghasilkan rempah-rempah. Jadi ketertarikan negara lain ke Indonesia yaitu pertama mencari apa? Rempah-rempah. Karena apa? Ada yang tahu alasannya kenapa mereka mencari rempah-rempah? Karena di sana dingin, jadi butuh kehangatan. Hangat-hangat maksudnya, iya kan kalau Ya, rempah-rempah. benar. Karena rempah-rempah itu di daerah Eropa khususnya itu menjadi barang yang langka dan juga barang yang mahal. Sehingga banyak dari daerah Eropa itu datang ke Indonesia, contohnya seperti Spanyol dan juga Portugis yang membutuhkan rempah-rempah untuk dijual kembali. Karena rempah-rempah di Eropa itu mahal sekali gitu kan. Berbicara sejarah lagi ya, berkembangnya perekonomian di Indonesia itu tidak merta-merta langsung dari
pribumi sendiri, tapi melalui datangnya dipengaruhi oleh negara luar seperti Belanda. Belanda itu mendirikan VOC yang berpusat sebagai pemegang pasar pertama di Indonesia, yaitu VOC yang mengatur perdagangan antar pulau dan juga antar negara. Jadi awal mula sejarahnya terjadinya interaksi antar pulau dan juga antar daerah itu diawali dengan adanya VOC, di mana VOC memetakan beberapa wilayah di Indonesia menjadi beberapa peta, sehingga A, B, dan C tersebutnya itu memenuhi kebutuhan secara bersama-sama. Misal di wilayah A itu memiliki potensi wilayah yang menghasilkan perkebunan misalnya seperti sayur-sayuran, sementara di B itu menghasilkan padi dan juga semacamnya. Kalau di C itu menghasilkan daging ataupun perikanan. Jadi VOC itu melakukan sistem perdagangan, sistem perekonomian yang bisa mencukupi ketiga wilayah tersebut, sehingga ketiga wilayah tersebut itu melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan. Dari mana biasanya? Ada yang pernah melakukan transaksi dalam sektor ekonomi? Pernah, sering, Pak. Pernah ke pasar? Pernah. Pernah beli apa? Pasar? Sayur. Sayur. Ikan. Bisa dicontohkan ketika kalian melakukan transaksi, proses nawar lah. Iya, nawar. Gimana? Bu, ini berapa? Ini 3.000. Gak boleh 2,5, Bu. Biasanya ini di rumah 2,5 loh, di petani langsung. Jadi kesimpulannya kita memasuki pada sesi terakhir ya, kesimpulan itu jadi pembelajaran hari ini itu selain berfokus pada perdagangan ekonomi juga membariskan wilayah geografis yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga kita sebagai penduduk lokal atau pribumi kita seharusnya juga sudah tahu terkait potensi dari wilayah kita masing-masing. Bagaimana negara ini akan maju ketika kita sendiri tidak tahu potensi yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini, selain kita belajar terkait ekonomi, kita juga belajar untuk mengetahui potensi yang ada di wilayah kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita sudah mengetahui potensi dari daerah rumah kita masing-masing sendiri, kita bisa melakukan distribusi dan juga pengiriman terkait potensi itu ke daerah yang lain atau daerah yang membutuhkan. Perlu teman-teman ketahui sendiri, negara ini akan maju ketika kita bisa mengetahui potensi yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang dicanangkan oleh Bapak nomor 1 Indonesia, itu Presiden kita sendiri Joko Widodo, mengatakan bahwasanya negara ini akan maju ketika kita memulainya dari desa kita masing-masing. Selanjutnya saya kasih tugas, yaitu tugasnya mencari gambar terkait potensi alam yang ada di sekitar kita. Dan ini dikerjakan ketika kalian sudah di rumah, dikumpulkan minggu depan sekaligus dipresentasikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.